Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi kali ini tentang investasi. Pertama adalah definisi dan indikator yang mempengaruhi investasi, jenis-jenis investasi, peran investasi dalam perekonomian, fungsi investasi, marginal efficiency of capital dan marginal efficiency of investment, dan pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional. Baiklah kelas, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi yaitu aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator yang mempengaruhi investasi. 1. Pendapatan per kapita. 2. Tren. 3. Situasi politik dan keamanan. 4. Situasi industri dan ekonomi. Next, kita akan membahas tentang fungsi dari investasi. Apa sih fungsi-fungsi dari investasi tersebut? 1. Itu menghindari dari inflasi. 2. Kebutuhan darurat. 3. Meningkatkan nilai uang atau kekayaan. 4. Mempersiapkan tabungan masa depan. 5. Mencapai financial freedom. 6. Melatih dalam mengambil keputusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi ada 2, yaitu investasi jangka pendek, yaitu jenis investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Selanjutnya adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Setiap instrumen investasi yang termasuk ke dalam kategori ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan investasi return. Selanjutnya kelas kita akan membahas jenis-jenis investasi. Yang pertama itu investasi jangka pendek. Jenis investasi ini sering disebut juga dengan istilah investasi sementara atau sekedar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi yang memiliki return relatif lebih optimal. Ada 2 ciri investasi dapat disebut sebagai investasi jangka pendek, yaitu investasi tersebut harus memiliki kualitas tinggi dan investasi tersebut harus sangat liquid dan mudah dijual kembali. Ada macam-macam investasi yang masuk ke dalam kategori ini. Salah satunya diantaranya yang cukup populer adalah reksadana. Next, kita akan membahas yang namanya investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang umumnya memiliki return yang lebih optimal dibandingkan jenis investasi jangka pendek. Namun, sebagai konsekuensinya, risiko yang ditanggung juga umumnya lebih tinggi. Untuk memaksimalkan potensi dari investasi jangka panjang, investor harus memiliki modal yang cukup besar. Selain itu, investor juga harus memiliki fakta bahwa sebuah investasi jangka panjang bisa saja terus merugi selama beberapa tahun pertama. Ada cukup banyak instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori investasi jangka panjang. Salah satunya yang cukup populer adalah investasi saham. Next class, kita akan membahas yang namanya instrumen investasi. Apa sih instrumen investasi itu? Ada beberapa macam, diantaranya ada deposito, ada emas, ada properti, ada saham, ada reksadana, ada virtual lending. Jadi kita akan membahas satu-satu instrumen yang tersebut. Di antaranya pertama adalah deposito. Apa sih deposito itu?
Ada yang tahu kelas? Apa sih deposito itu? Ya, deposito adalah uang yang disimpan dalam rekening. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu yang mana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Biasanya deposito mempunyai jatuh tempo 1, 3, 6, atau 12 bulan. Ada selanjutnya adalah emas. Emas jenis investasi fisik dengan nilai intristik yang lebih jelas. Sama halnya dengan deposito, namun resiko investasi juga lebih rendah. Nilainya cenderung stabil dan terus memiliki peningkatan setiap tahunnya. Nah, terus ada juga yang namanya properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas atau benda fisik yang memiliki yang dibeli di sini. Nilainya juga terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu resikonya juga dibilang cukup rendah. Yang selanjutnya ada saham. Return investasi saham biasanya berasal dari dividen, dan pertumbuhan nilai saham itu sendiri, dividen sendiri diambil dari return yang diperoleh oleh perusahaan. Selanjutnya kelas ada reksadana. Ada namanya reksadana. Apa sih reksadana itu? Sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen investasi yang ada di pasar modal. Selanjutnya ada peer to lending. Dasar investor meminjamkan sejumlah uang kepada pihak yang membutuhkan, baik itu individu atau badan usaha, sama seperti peminjaman dari bank. Return jenis investasi ini berasal dari bunga pinjaman yang telah disepakati. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional. Apa aja sih pengaruhnya? Menurut Murdiah Bowo, tahun 2020 menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pendapatan nasional dengan investasi. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai probabilitas pendapatan nasional yang diperoleh lebih kecil dari taraf signifikansi 5%. Begitupun dengan nilai probabilitas investasi terhadap pendapatan nasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan dua arah antara pendapatan nasional dengan investasi. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang telah dijelaskan, di mana perubahan investasi dapat menyebabkan perubahan pada pendapatan nasional. Begitupun sebaliknya. Pada akhirnya, peningkatan investasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan nasional. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran investasi dalam perekonomian Indonesia. Investasi sudah menjadi bagian dari perekonomian suatu negara. Investasi di Indonesia bisa disebut berperan sebagai akar dari segala upaya demi memulihkan dan menumbuhkan perekonomian di Indonesia. Peran investasi di Indonesia sebagai faktor penting untuk mendukung pertumbuhan, pembangunan, dan ekonomi. Investasi juga memiliki peran sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau disebut dengan PDB atau Gross Domestic Product atau GDP, investasi ini akan saling terkait terhadap PDB maupun pendapatan nasional. Apabila investasi mengalami kenaikan, maka PDB pun akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah. Sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya May dan Make. Apa sih itu May?
M adalah marginal efficiency of investment, atau biasa juga disebut dengan efisiensi investasi marginal, tingkat pengembalian investasi pada setiap perubahan tingkat bunga. Terus ada juga yang disebut MAC atau marginal efficiency of capital, atau juga bisa disebut dengan efisiensi modal marginal, tingkat pengembalian investasi pada setiap tambahan barang modal. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya dari semua itu kita dapat menyimpulkan bahwa investasi merupakan suatu tindakan penting yang dapat membantu kita untuk mencapai tujuan keuangan di masa depan. Dengan memahami jenis-jenis investasi, manfaat dan risiko investasi, cara memulai investasi, dan tips untuk memaksimalkan investasi, maka kita dapat menjadi investor yang cerdas dan sukses. Kelas, demikianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang investasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan, atau kita bisa langsung di WA group atau di LMS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kelas.